Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ananda Purjani selaku dosen bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Arif Riyadi, saya dari Fakultas Hukum Universitas Unggul. Saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu tentang paragraf. Nah, di sini dijelaskan tentang beberapa paragraf, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan paragraf. Nah, yang kedua, syarat paragraf yang baik. Yang ketiga, struktur paragraf. Yang keempat, jenis paragraf. Nah, di sini dijelaskan menurut Arifin, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Jadi, sebuah paragraf adalah sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui suatu rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Nah, di sini ada syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu syarat-syarat paragraf yang baik ada 3. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi atau kesinambungan. Nah, struktur paragraf ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan. Alinea yang kedua, alinea tubuh, yaitu menguraikan gagasan utama yang terdapat dalam alinea pembuka. Nah, yang ketiga, alinea penutup. Alinea penutup yaitu alinea berakhir bagian dari simpulan. Nah, di sini ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Yang ketiga, paragraf deduktif. Induktif yang disebut juga campuran adalah paragraf yang bagian topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf generatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Nah, yang terakhir, paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Paragraf berdasarkan gaya pengungkapan itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama, paragraf narasi, yaitu bertujuan menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa baik, peristiwa nyata atau rekaan. Yang kedua, paragraf deskripsi, isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, paragraf eksposisi, yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca.
Yang keempat, paragraf persuasif adalah paragraf yang berisikan ajakan. Yang kelima, paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Paragraf berdasarkan pola pengembangannya, yaitu yang pertama, kronologi disusun menurut susunan waktu dan pada umumnya pola ini dipakai pada paragraf naratif. Itu contohnya misalnya tsunami di Aceh terjadi pada pagi hari. Mula-mula tanah bergoyang dan terjadi gempa. Selang beberapa saat air dari laut mengalami pasang yang luar biasa banyaknya, bahkan sampai menerjang daratan. Bangunan-bangunan banyak yang roboh karena tersapu oleh air laut. Proses tsunami ini terjadi karena patahan dari dua lempeng yang terjadi di dasar samudra, sehingga air masuk ke dalam patahan tersebut. Sepersekian detik muncullah arus balik kembali dari lempengan tersebut, menerjang menuju daratan dengan frekuensi arus yang besar dan tinggi. Nah, contoh ini disebut dengan contoh, yaitu dengan paragraf kronologi disusun menurut susunan waktu dan pada umumnya pola ini dipakai pada paragraf naratif. Yang kedua, klasifikasi pengelompokan berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Contoh misalnya yaitu berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini memiliki ciri-ciri serabut dan menyebar ke segala arah. Batangnya tidak berkayu, bercabang, memiliki ruas-ruas, dan daunnya berbentuk panjang dengan tulang daun yang memanjang. Tumbuhan yang masuk ke dalam kelas ini adalah pohon pisang, tebu, rumput, dan lain-lain. Tumbuhan dikotil adalah kelas tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Tumbuhan yang masuk ke dalam kelas ini dapat diidentifikasi dengan melihat ciri-cirinya yang berupa akar tunggang, batang berkayu dan bercabang, dan daunnya bervariasi. Ada yang melengkung, menyirip, dan menjemuk. Tumbuhan yang termasuk dikotil ini adalah pohon beringin, jeruk, jati, akasia, mangga, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan contoh paragraf klasifikasi pengelompokan berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat dan karakter. Yang ketiga, definisi untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas. Contohnya itu misalnya fotosintesis terjadi dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Secara harfiah, fotosintesis adalah sebuah proses kimiawi yang terjadi pada tumbuhan untuk membentuk zat makanan dengan bantuan energi matahari. Proses ini terjadi pada bagian daun yang memiliki zat klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi sebagai pengikat atau penangkap cahaya matahari. Secara garis besar, proses ini membentuk zat makanan dari unsur-unsur hara, air, dan karbon dioksida yang dipecah oleh sinar matahari dan menghasilkan energi dalam bentuk glukosa dan oksigen. Nah, contoh ini disebut dengan definisi untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas. Keempat, analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Contoh misalnya, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita harus merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran serta agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Nah, contoh ini yang disebut dengan analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Yang kelima, pembandingan dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang. Contohnya itu, duku adalah buah yang sangat populer di masyarakat. Bentuk buahnya kecil-kecil dan sangat manis.
Meskipun memiliki biji yang cukup besar dan pahit jika tergigit, rasanya tidaklah ada bandingannya. Berbeda dengan buah langsat, meskipun memiliki bentuk yang hampir sama, buah langsat sangatlah kecut dan asam. Buah langsat memiliki kulit yang lebih tipis dibanding dengan kulit buah duku. Jika biji buah ini tergigit, tidaklah sepahit pada buah duku. Akan tetapi, orang masih banyak yang lebih memilih duku sebagai buah favoritnya daripada buah langsat. Nah, contoh ini yang disebut dengan perbandingan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang. Yang keenam yaitu sebab dan akibat. Yaitu suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Nah, contohnya yaitu harimau Sumatera banyak sekali diburu oleh pemburu-pemburu liar, kulit mereka diincar dan ada juga di antara mereka yang ditangkap untuk dijual ke luar negeri. Selain itu, harimau Sumatera telah kehilangan habitatnya. Rumah mereka dibakar dan dialihfungsikan sebagai perkebunan. Tidak jarang mereka yang memasuki perkampungan penduduk ditangkap dan dibunuh. Hewan yang menjadi buruannya pun kini telah jarang ditemui sehingga mereka kesulitan dalam mencari makanan. Terlebih lagi, pola perkembangannya yang sulit menjadi penghalang bagi harimau Sumatera untuk berkembang biak. Oleh karena itu, kini harimau Sumatera jarang ditemui dan berada dalam ambang kepunahan. Nah, contoh ini disebut dengan sebab dan akibat, yaitu suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Yang ketujuh, contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Contohnya yaitu bencana alam di Yogyakarta mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kerugian itu dirasakan masyarakat dari secara material maupun psikologis. Secara material, kerugian dapat dilihat dari robohnya bangunan-bangunan dan tempat tinggal, rusaknya sarana infrastruktur, dan lain-lain. Secara psikologis, kerugian bisa dilihat dari trauma yang dirasakan oleh masyarakat, baik anak-anak maupun orang tua. Nah, itu yang disebut dengan contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.